Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah dari kelas 10 Analis. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang sejarah penemuan virus. Tapi sebelum itu, kita harus tahu apa sih itu virus. Virus adalah agen infeksi yang bereproduksi di dalam inang yang masih hidup. Virus itu dikategorikan menjadi makhluk peralihan. Maksudnya bisa disebut benda hidup maupun benda mati. Sejarah virus itu bermulai pada tahun 1883. Ada seorang ilmuwan Jerman yang bernama Adolf Meyer. Dia itu sangat penasaran tentang penyakit yang menyerang tanaman tembakau yang menyebabkan timbulnya bercak-bercak kuning di daunnya yang disebut juga dengan mosaik. Ia menemukan bahwa penyakit itu menular. Dia memindahkan penyakit itu dari satu tumbuhan tembakau ke tembakau lainnya dengan cara menyemprotkan getah yang sudah diekstraksi dari tanaman yang sakit, lalu menyemprotkannya ke tanaman yang sehat. Dia berusaha mencari mikroba yang terkandung di dalam getah yang sudah diekstraksi itu, tapi tidak mendapat apa-apa. Dengan itu, dia menyimpulkan kalau bakteri ini, penyebab dari penyakit ini, itu berukuran sangat kecil dan tidak bisa dilihat oleh mikroskop. Berlanjut pada tahun 1892, Dmitri Ivanovsky menguji penelitian dari Adolf Meyer dengan cara memberikan getah dari daun tembakau yang sakit atau yang terinfeksi melalui saringan yang didesain khusus untuk mengambil bakteri. Lalu hasil atau filtrasi dari saringan itu disemprotkan ke tanaman yang sehat, tetapi tanaman sehat itu tetap saja terinfeksi. Ivanovsky tetap pada pendiriannya, itu bakteri lah yang menyebabkan penyakit ini menginfeksi tanaman tembakau, dengan alasan bakteri itu terlalu kecil sehingga bisa melewati celah pada saringan tersebut dan masih bisa menimbulkan penyakit. Pada tahun 1897, Martinus Beijerinck, seorang ahli mikrobiologi dari Belanda, mengetahui bahwa agen infeksi yang terkandung di dalam getah yang sudah disaring itu dapat bereproduksi. Awalnya, ia mengambil getah dari tanaman yang terinfeksi penyakit mosaik itu, lalu menyaringnya. Hasil filtrasi itu dia semprotkan ke tanaman satu, dan sudah pasti tanaman satu itu ikut terinfeksi dong. Lalu daun dari tanaman satu itu dia saring lagi, hasilnya dia semprotkan ke tanaman kedua, dan tanaman kedua juga ikutan terinfeksi. Di sini kita mengetahui salah satu dari ciri-ciri virus, yaitu walaupun berkali-kali ditransfer dari satu tanaman ke tanaman yang lain, dia tetap bisa bereproduksi. Dan sebenarnya virus ini hanya dapat bereaksi atau menginfeksi ketika berada di dalam inang yang akan diinfeksinya. Pada tahun 1935, Wendell Stanley, seorang ilmuwan dari Amerika, berhasil mengkristalkan partikel penginfeksi penyakit mosaik itu, lalu dinamakan tobacco mosaic virus atau disingkat menjadi TMV. Virus ini dapat dilihat dengan bantuan mikroskop elektron. Sekian dari penjelasan saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.